6, 5, 4, 3, 2, 1. Hari ini di studio SPS Unpad telah hadir bersama saya Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Dr. Insinyur Rahmat Hidayat SPT MSI IPM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Ini saya dengar nih, Bapak itu kan sebelumnya juga pengelola di sini, benar ya Pak, dari SPS? Iya, betul. Jadi gimana nih Pak, kesannya kita undang lagi kemari dalam suatu acara yang berbeda gitu? Iya, jadi ke SPS itu kayak ke rumah sendiri gitu. Saya berapa tahun 2016 ya di sini ikut membantu waktu itu dekannya Prof. Hendarmawan. Saya sebagai manajer akademik, manajer pembelajaran. Waktu itu kita sedang gencar-gencarnya mendirikan program studi waktu itu. 2016 ya Pak? Oh Iya, benar-benar. Iya. Jadi kayaknya sekitar 4 prodi ya Pak baru yang dibentuk? Iya, 4 prodi waktu itu yang di ACC sama Dikti. Iya, oke. Jadi tentu saja ini sangat familiar ya Pak. Jadi menurut Iya. Bapak gimana nih perkembangan SPS saat ini? Ya, dari setiap pimpinan dari SPS ini kebetulan dipimpin oleh orang-orang terbaik di universitas ya. Tentu saja dari tahun ke tahun ada progres sesuai dengan tantangan yang ada. Karena saya melihat di setiap periode itu ada tantangannya masing-masing. Betul. Waktu zaman kami itu SPS kan baru dimulai ya. Tentu saja program studinya juga masih sedikit gitu ya. Tentu saja waktu itu Prof. Hendarmawan mengambil kebijakan untuk mendirikan beberapa prodi yang sifatnya multidisiplin. Oh betul. Nah kami waktu itu bekerja bahu-membahu dengan arahan dari Pak Dekan, Pak Prof. Hendarmawan untuk mendirikan prodi-prodi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu. Oke. Jadi Ya. itu ya Pak, jadi kesannya Betul. memang banyak progres kali ya Pak ya Betul, saat ini betul. di SPS ini. Nah kalau dilihat sekarang sudah lebih banyak lagi kemajuannya, tentu saja dengan tantangan yang berbeda Iya. untuk menjawab tantangan yang ada. Oke, baik Bapak. Jadi di sini kita juga ingin mengenal Pak Rahmat tentu saja nih ya. Sebenarnya Bapak ini aslinya dari mana ya Pak ya? Saya dilahirkan di Sumedang. Oh Sumedang, saya kira tadi Bapak Sumatera loh Pak. Oh iya, tampangnya aja kayak Sumatera, padahal saya asli orang Sumedang. Ibu dari Sumedang, bapak dari Sumedang, sekolah SD, SMP, SMA di Sumedang gitu ya. Bahkan kuliah S1 pun Jatinangor kan masuk wilayah Sumedang. Jadi saya nggak kemana-mana. Saya 100% orang Sunda gitu ya. Oke. Belum ada campuran darah dari suku bangsa lain gitu. Kemudian rekam studi Bapak nih, sempat sih saya lihat juga nih Bapak melanjutkan S2, S3 di Bogor ya Pak ya, Ya, di IPB. Nah betul. itu bagaimana tuh Pak perjalanan studi Bapak? Mulai Ya. dari dari diri sendiri, apa juga mungkin ada scholarship pada saat itu. Ya. Pada saat itu gimana sih Pak suasana sekolahnya gitu? Ya, jadi saya berpikiran sangat sederhana waktu itu. Saya ingin menyelesaikan studi S1 saja gitu ya. Kemudian bercita-cita jadi PPL ya di desa, penyuluh pertanian lapangan di desa, punya istri guru SD gitu ya misalnya. Kemudian punya backyard farming, kemudian ilmu yang dipunyai bisa sharing dengan para petani peternak yang ada di desa gitu ya. Cukup segitu saja. Itu dream Bapak dulu, cita-cita Pak. Iya, Oke. dream saya itu. Ternyata Allah memberikan lebih. Saya hanya ingin lulus S1, ternyata Allah memberikan kesempatan untuk S2. Bahkan S3 gitu. Wah, alhamdulillah. Kemudian saya juga diberikan tugas sebagai dosen ya, yang menurut beberapa orang ya mempunyai prestise yang cukup baik gitu ya. Dan saya mensyukuri, itu. Ternyata Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita minta.
kita minta satu, Tuhan memberikan 10, 11, 12, bahkan tidak terhitung. Alhamdulillah, jadi jalannya kayak langsung Betul, gitu ya Pak ya. betul. Jadi saya waktu itu S1 ingat dapat beasiswa ikatan dinas. Kemudian saya selesai S1, diangkat jadi dosen, kemudian diberi kesempatan lagi untuk S2 dan saya jalankan. Alhamdulillah lulus. Setelah S2 diberi kesempatan lagi untuk S3. Oke, berarti Bapak tadi setelah lulus S1 sudah jadi dosen dulu ya Pak? Belum. Oh, yang tadi Belum. ikatan dinas itu gimana Pak? Ikatan dinas itu waktu itu terjadi keterlambatan pengangkatan. Jadi saya sempat kerja dulu di luar, di swasta, pernah juga kerja di dinas peternakan kabupaten. Tapi masih bidangnya peternakan ya Pak ya? ya? Pas saya kerja di dinas, ada panggilan untuk memenuhi ikatan dinas waktu itu. Ya saya kembali lagi ke kampus. Oke, jadi langsung lanjut pilih ke IPB waktu itu ya Pak Ya. ya. Nah kalau boleh tahu Pak, itu Bapak kebidangannya lebih ke bagian apa sih Pak? Nutrisi kah atau pakan, teknologinya kah, seperti itu? Bidang saya lebih menekuni ke bidang nutrisi ternak ruminansia, baik S2 maupun S3. Jadi saya udah di situ terus, udah menekuni bidang nutrisi ruminansia. Lebih spesifiknya lagi adalah di bidang nutrisi reproduksi ruminansia. Tapi dengan perjalanan ternyata memang banyak sekali tantangan yang harus kita jawab ya dari perkembangan yang ada. Ternak-ternak ruminansia itu sudah banyak beralih dari pola pemeliharaan alami yang mengandalkan pakan-pakan alami, hijauan gitu ya, yang berbasis hijauan. Dengan berkembangnya industri feedlotter untuk sapi maupun untuk domba, maka pola pemberian pakan juga sudah berubah ke arah konsentrat. Pemenuhan makronutrien dan mikronutrien yang dengan pakan-pakan tersebut memacu pertumbuhan lebih tinggi lagi karena memang permintaan terhadap daging ruminansia semakin tinggi. Tentu saja artificial betul, ya Pak ya. Karena keterbatasan sumber daya yang ada, kita harus meningkatkan produktivitas per unit ternak yang ada gitu. Oke, nah itu apa namanya? Berarti juga termasuk breedingnya tadi ya Pak, produksinya ya? Ya, kalau breeding dari peningkatan jumlah populasi, kalau dari feeding itu peningkatan produktivitas per satuan ternaknya. Yang tadinya mungkin ternak hanya bisa mencapai 400 kilo gitu ya, untuk dipotong sekarang dengan pemberian pakan yang intensif bisa 600 kilo. Ada selisih untuk satu nyawa yang sama ya. Nah, diharapkan kita motong satu ekor ternak itu kan menghilangkan satu nyawa ya. Kalau hanya bobotnya 400 kilo ya daging yang didapatkan juga sedikit. Betul. Tetapi kalau kita tingkatkan produktivitas jadi 600 kilo, bahkan bisa lebih, tentu saja per satu ekor hewan itu bisa menghasilkan daging yang jauh lebih banyak. Iya. Betul ya Pak. Jadi karena memang kadang saya melihat ada yang sapi yang apa sih? Yang apa tuh yang nama mobil itu Pak ya? Ya limosin. Nah, itu kerbau limosin atau sampai seperti itu ya Pak ya. Itu benar-benar untuk meningkatkan produktivitas tadi ya Pak ya. Dari sumber daya genetiknya kita tingkatkan, kemudian dari produktivitas. Nah, kalau genetik itu kan hanya sebagai potensi gitu ya. Jadi sebaik apapun sumber daya genetik, kalau tidak ditunjang oleh pakan ya tidak akan berkembang dengan baik. Karena itu kan hanya potensi. Nah, didorong, dimanifestasikan dengan suplai nutrisi yang cukup, dengan pemberian pakan yang baik, maka potensi genetiknya bisa muncul. Nah, jadi saat ini menurut Bapak di Indonesia ini sudah cukup baik nih Pak perkembangan itu tadi nutrisi ternak tadi sehingga bisa menghasilkan hasil-hasil yang cukup memuaskan gitu Pak. Untuk beberapa peternak menengah dan peternak besar ya yang industri, mereka sudah mulai memperhatikan efisiensi pemberian pakan, di mana yang namanya feeding margin itu sudah betul-betul diperhatikan. Tetapi ada juga beberapa peternak di masyarakat yang belum berhitung. Jadi mereka memelihara ternak, misalkan beli yearling umur sapi 1 tahun, taruhlah beli 10 juta gitu ya.
pelihara setahun sampai 2 tahun gitu ya, kemudian dijual jadi 20 juta gitu ya, itu seperti rezeki anak soleh dapat rezeki 10 juta, padahal dia melihara 2 tahun. Iya. Kalau kita hitung-hitung biaya 2 tahun dengan 10 juta yang didapat per bulannya berapa gitu kan, sedikit. Betul, kalau dibagi-bagi jadi kecil juga. Iya betul, Biaya belum lagi biaya operasional. pakan, operasional dan lain-lain. Tetapi itulah masyarakat yang belum berhitung. Mereka lihat dari biaya awal 10 juta dijual 20 juta, untung 10 juta. Padahal kasih makannya. betul, selama 2 tahun mereka melihara berapa biaya yang dikeluarkan kalau dihitung, baik dari tenaga kerja maupun dari pakan yang diberikan. Oke. Ya. Jadi memang apa namanya, terlihat besar padahal kalau dihitung-hitung tadi kecil juga ya Pak ya. Ya, kecil juga kalau tidak dihitung. Nah kalau misalkan dengan ini kan ruminansia tadi Pak, misalkan ke unggas nih apa Bapak juga bisa apa memperhatikan juga gitu. Betul. Untuk aspek unggas misalnya? Ya sekarang dengan perkembangan teknologi di bidang genetic engineering, unggas-unggas sekarang itu lebih efisien untuk mengkonversi pakan menjadi telur, menjadi daging gitu ya. Dulu ingat saya waktu SMP itu, kakak saya melihara ayam gitu ya, ada keterampilan di sekolahnya untuk mendapatkan 1 ekor ternak dengan bobot 1 kilo itu butuh waktu 40 hari dengan biaya, dengan pakan khusus. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi di bidang genetik, umur 28 hari ayam itu sudah mencapai bobot 1,8 kilo, 1,6 minimal. Gitu. Itu khusus kayak ayam pedaging berarti ayam itu pedaging, Pak ya, kita fokus betul. di ayam pedagingnya gitu. Belum lagi 28 hari itu Pak? Betul, 28 hari sudah 1,6, 1,8 dengan FCR yang cukup sangat tinggi gitu. Jadi lebih efisien. Itu tadi Bapak SMP, kakaknya tadi berarti udah bergerak di dunia. Bukan, jadi apa itu lagi praktek lagi sekolah praktek gitu. Jadi sekolah itu gitu. Kayak eksperimen, coba nih ayam baru menetas gitu, kalian tunggu gitu kan. Ditimbang setiap hari gitu kan, apa namanya, kayak growth-nya gitu saya ingat sekali waktu ketertarikan saya di bidang peternakan sejak kecil. Oh, jadi atau memang ada latar belakang orang tua mungkin Pak, atau memang udah punya peternakan dulunya Pak? Ya tertarik aja, karena saya dibesarkan di kampung ya. Kakek saya juga dulu waktu kecil suka ngasih anak ayam ke saya pelihara gitu ya. Bapak saya juga sama, suka memberikan ternak baik domba, kelinci, ayam, bebek waktu itu. Jadi saya selama SD itu melihara ternak di belakang rumah gitu. Memang itu passion atau memang udah dari sejak dulu. Paling kecil dari apa ya, paling awal lah Pak ya. Betul. Itu yang paling kita terasa lah gitu. Dan itu tertanam sampai sekarang mencintai. Kan gak semua orang ya Pak dapat kesempatan atau itu tadi punya feeling terhadap dunia peternakan ini gitu kan ya Pak ya. Iya. Oke. Nah apa namanya, kalau misalkan Bapak melihat sekarang nih mahasiswa, misalkan mahasiswa baru itu kan untuk kayak memotivasi, kan itu tadi kalau misalkan Bapak kan memang ada backgroundnya tadi gitu. Nah misalkan kalau sekarang mahasiswa punya ketertarikan atau pentingnya di dunia peternakan ini di mananya sih Pak? Dunia peternakan itu yang lebih penting adalah komitmen. Bahwa kita memang masuk ke dunia peternakan harus sepenuh hati. Karena di peternakan itu tantangannya sangat besar. Berbeda kalau kita melakukan aktivitas di industri, di jasa gitu ya, yang identik dengan penampilan yang bersih, perlente gitu ya. Tetapi kalau di dunia peternakan itu harus mau, tidak berarti selamanya kotor, kemudian bau, tidak. Dengan teknologi kita bisa membuat sebuah peternakan yang bersih, tidak bau gitu ya. Tetapi untuk hal-hal tertentu ya harus mau terjun. Misalkan kalau malam-malam sapi melahirkan ya harus ditolong. Seperti halnya dokter objin gitu ya. Ada pasien melahirkan ya nggak bisa ditunda. Tahan dulu, nggak bisa. Kita harus siap gitu ya. Memberikan pertolongan. Karena kalau gagal melahirkan, resiko anaknya mati, induknya mati, setelah sekian lama kita pelihara, ya hilang. Return yang harus kita dapatkan hilang gara-gara kita
hanya beberapa jam terlambat memberikan pertolongan gitu. Oke. Jadi ini saya juga kadang-kadang melihat ini dengan veterinary juga erat kaitannya juga ya Pak ya? Ya, kita besar sekali singgungannya dengan veteriner. Kalau kita di sarjana peternakan lebih ke zooteknisnya, kalau kedokteran hewan itu ke medis veterinernya. Tapi di dalamnya ada bersinggungan, karena teknik-teknik peternakan juga sangat memperhatikan kesehatan ternak. Hanya ternak-ternak yang sehat yang mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tentu saja perlu dukungan dari medis veteriner untuk menjaga supaya ternak-ternak tetap sehat. Nah, kita yang memberikan manajemen disease controlnya itu ya dari peternakan supaya tidak terjangkit. Ketika sudah terjangkit ya sudah bagian. Karena kita bersinggungannya dengan produksi ya Pak ya. Betul. Selain aman untuk ternaknya sehat, juga untuk konsumennya. Betul. Nah saya tadi langsung nih, nah kalau misalnya kayak kualitas daging, daging yang sehat itu kan misalkan itu tadi di dalam tubuh yang sehat gitu. Jadinya kalau mesti sehat dulu nih ternaknya baru bisa kualitas dagingnya yang bagus. Betul. Gitu kan. Nah dunia peternakan sekarang itu tantangannya jauh lebih besar. Dulu itu yang namanya makanan sumber hewani itu yang penting ada gitu ya. Iya. Sekarang konsumen banyak sekali permintaannya. Dia ingin daging yang berkualitas. Selain ketersediaannya mudah diakses, harganya yang kompetitif, juga kualitasnya. Apalagi dikaitkan dengan isu kesehatan gitu ya. Konsumen sekarang nggak mau mengkonsumsi daging-daging berlemak tinggi karena dikaitkan dengan isu kesehatan. Oleh karena itu, tantangan kita di dunia peternakan harus mampu menciptakan pakan yang mampu mensupport ternak mempunyai produktivitas yang tinggi dengan kualitas yang terbaik. Itu yang jadi tantangan kita. Jadi tidak hanya sekedar tumbuh, tapi harus tumbuh dengan pesat, tinggi, dan berkualitas. Oke. Jadi itu akan jadi brand tersendiri ya Pak ya untuk pemasaran globalnya tadi. Itu sangat penting. Oh iya nih Pak. Jadi ngomong-ngomong kayak makan termasuk kayak hasil produksi lainnya pakai telur kayak gitu kan saya lihat ya omega 3-nya juga harus bagus seperti itu. Betul. Sekarang udah banyak sekali produk-produk peternakan yang mengarah ke bidang kesehatan. Telur mengandung omega 3, daging bebas kolesterol dan lain-lain. Itu bisa direkayasa ya Pak? Bisa. Karena kualitas ternak itu tergantung dari pakan yang diberikan. Karena ternak itu kan sebetulnya mengkonversi bahan pakan menjadi komoditas ternak dalam bentuk daging, telur, susu. Iya nih Pak, kita sebagai semacam kayak orang awam gitu taunya makan aja gitu ya Pak, tapi tidak melihat proses yang dilakukan tadi di dalam badan ayam gitu kan Pak ya, di dalam badan sapi. Mereka sebuah mesin yang diciptakan Allah yang sangat sempurna ya Pak ya. Kita melihat ternak itu sebagai mesin biologis, di mana input dan output itu mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Output sangat ditentukan oleh input. Kita bergantung sekali nih dengan para sarjana-sarjana peternakan sebenarnya untuk pemenuhan protein bangsa Indonesia. Iya, apalagi produk-produk ternak itu kan mempunyai kualitas yang sangat tinggi terkait dengan asam amino yang lengkap dengan jumlah yang tinggi di produk ternak itu, baik itu daging, susu maupun telur. Kemudian produk-produk ternak itu dikaitkan juga dengan makanan sebagai makanan kesehatan. Karena tanpa nutrisi yang lengkap, yang baik, orang tidak bisa sehat. Belum lagi produk ternak itu dikaitkan dengan makanan kecerdasan. Orang-orang yang kekurangan nutrien nggak bisa diharapkan bisa cerdas. Karena untuk membangun sel-sel otak, kemudian membangun jaringan tubuh yang lain, perlu asupan nutrisi yang sangat terutama tinggi. Di golden age atau masa pertumbuhan ya Pak, itu kalau kurang asupan protein itu memang beda. Kadang-kadang kita melihat mungkin ada, mohon maaf ya, misalkan anak yang minum susu dengan tidak minum susu seperti itu. Dari kulitnya misalkan mungkin ya itu tadi bobot badan juga.
Sekarang malah dengan adanya pandemi, makanan-makanan produk peternakan itu lebih diarahkan lagi untuk menjaga stamina tubuh. Banyak sekali sekarang marak dengan susu kambing gitu ya, kemudian susu-susu yang lain gitu ya, telur dan lain-lain. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk ternak itu dikaitkan dengan untuk menjaga stamina tubuh supaya tidak terpapar oleh berbagai jenis penyakit. Jadi makanan kesehatan, makanan kecerdasan, apalagi untuk stamina. Iya, iya Pak. Jadi banyak sekali manfaatnya. Oke, itu dari apa? Dari produksinya Pak. Saya nggak tahu nih, misalkan kalau sampai ke tahap kita pengolahannya nih Pak ya. Nah, protein kayak dari hasil-hasil peternakan itu kadang kan kita misalkan makan kayak telur setengah mateng atau kayak itu ngaruh nggak sih Pak? Sebenarnya itu bahaya nggak sih kalau kita dari produk-produk seperti protein hewani ini? Ya, jadi ada suatu proses yang berkesinambungan antara di hilir dengan di hulu. Iya. Nah, produk hulu menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas itu bisa rusak oleh pengolahan yang nggak benar gitu. Saya takutnya ada. Tetapi harus diyakinkan dulu produk dari hulunya sudah bagus gitu. Jangan sampai kita menghasilkan produk-produk yang tidak berkualitas, mau diolah apapun jadinya karena juga awalnya udah nggak bagus, ya tidak bisa bagus. Betul. Tetapi yang harus kita hati-hati, produk yang bagus di produk hulu itu bisa rusak. Betul. Apabila pengolahan selanjutnya tidak benar, tidak tepat. Oleh karena itu harus satu rangkaian. Makanya di Fakultas Peternakan ada beberapa jurusan. Selain dari produksi, nutrisi, sosial ekonomi, juga ada teknologi hasil ternak. Yang menjamin bagaimana pengolahan hasil ternak itu menghasilkan pangan yang sehat, utuh, dan halal gitu ya. Iya, jadi tidak terdenaturasi ya protein-proteinnya sehingga malah tidak bisa dimanfaatkan nanti gitu sayang. Jangan sampai dengan proses pengolahan menurunkan kualitas. Oke, nah harus kita jaga Pak. Gitu. Ya, jadi memang terjamin ya Pak ya. Betul. Untuk ini ya. Betul. Oke. Hal lain nih Pak, saya mau tanya tentang kalau di dunia peternakan itu kan juga banyak tuh Pak kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa lagi nih Pak ya, misalkan untuk baik itu aktivitas training ataupun magang. Nah itu gimana nih Pak prospeknya untuk di Unpad sendiri gimana Pak? Sekarang dunia peternakan itu sesuai dengan anjuran Pak Presiden ya, korporasi peternakan rakyat. Jadi bagaimana caranya sektor peternakan itu bisa diandalkan sebagai lapangan pekerjaan, sebagai mata pencaharian utama, tidak lagi sebagai sampingan gitu. Tentu saja kalau usaha peternakan itu dijadikan sebagai lapangan usaha utama atau mata pencaharian utama, harus sudah banyak berhitung, sudah memperhatikan output inputnya dan prosesnya, sehingga dari situ betul-betul dipastikan usaha atau budidaya ternak itu menguntungkan, baik dari segi teknis maupun dari segi ekonomis dan sosial. Lebih jauh lagi harus sustain, harus berkesinambungan. Jangan sampai kita hari ini bisa misalkan di dunia pembibit penggemukan gitu ya, penggemukan sapi. Hari ini kita bisa beli bibit, kemudian digemukan. Setelah selesai proses, kita kebingungan nyari bibitnya di mana lagi gitu. Regenerasinya nggak dapat. Jadi tidak sustain. Ya dunia peternakan itu harus sustain. Makanya sekarang dikembangkanlah industrialisasi peternakan rakyat. Kalau untuk industri yang sudah besar ya sudah mapan mereka gitu ya. Tapi peternak ini supaya usahanya berkesinambungan seperti apa? Ya harus dikelola dengan sistem dengan skala peternak gitu, dimana semua faktor-faktor produksi itu harus bisa diakses oleh peternak. Jadi kita di peternakan domba mengembangkan closed loop system. Jadi closed loop system itu sistem peternakan terintegrasi
ada inti di situ, sebuah perusahaan bisa berupa perusahaan umum ya, PT atau CV, bisa juga koperasi, bisa juga BUMN atau BUMD, sekarang bisa BUMDes gitu ya, yang menyediakan faktor-faktor produksi, misalkan bibit yang berkualitas, pakan yang berkesinambungan, termasuk juga off-taker dari produk-produk yang dihasilkan oleh peternak. Jangan sampai peternak bisa menghasilkan produksi tapi kebingungan menjualnya, memasarkannya gitu. Iya. Nah, ini harus dilakukan secara terintegrasi sehingga peternak mendapatkan kepastian, mendapatkan jaminan. Kapanpun dia bisa mengakses bibit, bisa mengakses pakan, bisa diberikan technical assistant untuk kontrol disease, termasuk untuk pemasaran produk-produknya. Nah, kalau sistem kartel itu kan sebetulnya integrasi vertikal ya, dari hulu sampai hilir dikuasai oleh seorang atau satu perusahaan gitu ya. Ini juga sebetulnya kartel, tapi kartel horizontal, di mana pelakunya berbeda gitu. Di sini ada off-taker yang menyediakan bibit, technical assistant, kemudian pakan dan menjamin pemasaran. Kemudian di situ juga ada produsen, misalkan supplier hijauan, untuk pakan-pakannya tadi untuk ya Pak ya. Ke off-taker tersebut. Kemudian ada peternak di situ, beberapa orang peternak yang bisa dihidupi oleh sistem ini. Itu sudah berjalan ini Pak, integrasi untuk ternak domba sudah berjalan. Jadi tentu saja para sarjana peternakan ini banyak diturunkan ya Pak? Ya, ini dikembangkan oleh teman-teman kita juga, oleh HPDKI, programnya seperti itu. Dan ini udah berjalan dan hasilnya sangat bagus, sangat bagus. Jadi peternak sudah mulai berhitung, sudah mulai memperhatikan kualitas. Tidak sembarang ternak yang dipelihara. Kalau kualitas genetiknya rendah, mau dipelihara sebaik apapun, produktivitas tetap rendah gitu. Iya. Tidak responsif terhadap pakannya. Dengan adanya closed loop system itu, maka off-taker itu sudah memberikan jaminan bibitnya yang berkualitas, pakannya berkualitas. Oke, jadi yang domba ini berarti di sini ya Pak, di Jawa Barat ya Pak ya? Ya, di Jawa Barat. Nah, kalau misalkan untuk se-Indonesia nih Pak, mungkin ada asosiasi peternakan kali ya Pak ya, se-Indonesia ini gitu. Nah, itu apakah juga di tempat lain juga udah seperti ini Pak? Ya, HPDKI tersebut juga asosiasi peternak domba kambing ya. Jadi HPDKI itu himpunan peternak domba kambing Indonesia. Ya, rencananya kami melakukan closed loop system itu di beberapa daerah untuk direplikasi ya. Yang sudah berjalan di Jawa Barat nanti direplikasi di Medan, di Banten, di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Berarti domba kambing nih Pak ya, fokusnya gitu. Memang sih Pak, saya melihat di sini tuh kita untuk konsumsi daging domba kayaknya lebih sedikit ya Pak ya daripada daging sapi terutama sih gitu. Ya, kalau kita lihat peternakan domba itu kan belum tersentuh oleh industri besar ya. Berbeda dengan sapi sudah berdiri perusahaan-perusahaan besar. Kalau domba masih skalanya kecil menengah gitu. Dan ini harus kita tingkatkan. Supaya peternakan domba itu menjadi besar dan bisa dijadikan sebagai mata pencarian utama. Jadi seorang peternak nggak perlu lagi kerja yang lain, khusus menekuni ternak dengan skala ekonomi yang tepat gitu ya, sehingga dia 100% mencurahkan tenaga pikirannya di bidang peternakan dan kebutuhan rumah tangganya terpenuhi oleh hasil budidaya ternaknya itu. Pekerjaan rumah tangga itu tadi ya Pak ya. Iya. Jadi semacam food security dari level keluarga dulu nih terutama. Oke, iya nih saya dulu kayak makan daging domba kayak rasanya lebih enak gitu Pak daripada daging kambing atau kayak lebih lembut gitu ya Pak. Karena seratnya juga lebih pendek. Iya, terus kayak kemudian ada wangi-wanginya. Ada asam amino aromatik khusus yang menimbulkan aroma sedap dari. Nah, saya juga kan berhubung kemarin saya pernah di Cina ya Pak ya. Nah, di Cina itu saya melihat kayak dominan tuh Pak domba justru.
kayak banyak membuat sop-sop itu justru daging domba gitu. Ya, daging domba itu kan makanan paling enak. Daging Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa menikmati rasa domba asli Indonesia nggak Pak itu Pak yang ini? bisa. Dan sekarang kuliner-kuliner itu ya memang domba-domba asli. Oke. Ya, Jadi bisa branding deh domba Indonesia rasanya Ya. gimana nih kan? betul. Betul. Oke. Oh ya Pak, berbagi sedikit nih Pak pengalaman Bapak tadi. Misalkan tadi dari mulai studi, kemudian tadi maupun sekarang aktivitas sebagai dekan dan melihat perkembangan industri tadi ya Pak. Nah misalkan kalau dulu nih Bapak punya nggak sih Pak kayak pengalaman berkesan nih Pak sejak masa studi lah misalnya pernah magang di suatu peternakan manakah gitu Pak, ada nggak Pak Ya, ada. suatu pengalaman yang menarik Ya. lah gitu Pak? Dulu waktu kami S3, S1 ya, S1 itu magangnya 3 kali, 3 komoditas. S3, S1. S1 magangnya 3 kali. Betul, jadi satu semester itu habis untuk PKL istilahnya. Jadi satu komoditas 25 hari kerja, kemudian bikin laporan, beres, ke komoditas yang lain, 25 hari kerja di lapangan, bikin laporan, beres, lanjut lagi. 3 SKS itu satu semester habis buat PKL saja. Gitu. Nah kebetulan waktu itu saya magang pertama di peternakan ayam broiler, kemudian di sapi potong, dan yang ketiga di sapi perah. Nah, cobain semua nih Pak. Betul, jadi dicobain semua dari unggas, ruminansia, penghasil susu, dan daging. Dan karakternya memang sangat berbeda. Tetapi dengan melakukan aktivitas budidaya di lapangan, kita justru jadi paham bagaimana menghasilkan jenis produksi dari masing-masing ternak tersebut, bagaimana prosesnya, tantangannya apa saja gitu ya. Dengan melakukan itu kita jadi tahu, jadi bisa, jadi terampil, bahkan yang paling penting menginspirasi kita untuk melakukan usaha-usaha itu. Jangan sampai kita hanya melakukan PKL itu, jangan sampai kita hanya melakukan aktivitas rutin saja ya, ngasih makan. Kemudian, jadi pemeliharaan aja ya Pak ya. Itu kan selama proses PKL itu kita juga harus berpikir, ini sudah benar nggak manajemen yang dilakukan, kurangnya di mana? Kalau dibeginikan ada peningkatan produksi atau tidak? Kemudian kekurangannya di mana? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau kita mau usaha, dibandingkan dari 3 komoditas itu, mana yang paling menguntungkan? Dengan sumber daya yang ada ya. Iya. Karena bukan berarti yang satu lebih unggul, bukan. Tetapi sumber daya mana yang bisa mendukung produktivitas tertinggi. Kalau kita punya lahan hanya 1000 meter, ya jangan mimpi punya peternakan sapi. Ya cukup peternakan ayam saja gitu ya. Tetapi kalau tanahnya luas, puluhan hektar bahkan ratusan hektar, barulah berpikir Iya, peternakan sapi atau domba gitu. Ya kan karena itu tadi apa namanya? Sumber daya yang dimiliki gitu. Kayak MVP ya Pak, minimum valuable population-nya nih dari satu area itu kan, jangan sampai mereka jadi rebutan resource-nya. Betul, kalau maunya melihara 1 ekor sapi, itu berapa ya Pak? Itu untuk ininya apa namanya kayak area per areanya gitu Pak, untuk 1 ekor sapi itu per berapa meter persegi gitu Pak? Jadi yang namanya stocking capacity, jadi dalam satu area lahan itu dia bisa menampung berapa unit ternak gitu ya, tergantung dari produktivitasnya. Kalau kita melihara hewan ruminansia, berarti dari kesuburan lahan itu berapa bahan kering rumput yang bisa dihasilkan per panen per tahun. Nanti kita konversi berapa ekor ternak yang bisa dipenuhi makanannya dari situ. Jadi dari makanan dulu ya Pak ya? Betul, masalah kapasitas sebuah lahan itu dari produktivitas lahan itu sendiri. Barulah kita menghitung berapa ekor ternak yang bisa dipelihara. Kemudian kalau di sistem breeding atau pengembangbiakan, tentu saja ada anak yang keluar, nanti bertambah jumlahnya, ya harus ada yang dikeluarkan karena kapasitasnya hanya segitu. Dikeluarkan berarti dipotong ya Pak? Ya dijual, dijual. Anak-anak yang diproduksi secara rutin harus dijual sebagai income,
dengan mempertahankan populasi yang ada. Jadi sustain tadi ya Pak Betul, ya? harus sustain. Oke, iya, betul, Harus betul. sustain. Jadi memang nih menarik, hari ini kan emang topiknya tentang kemitraan industri untuk di peternakan berkelanjutan ya Pak ya? Berbicara dengan kemitraan, jadi kita harus punya satu sistem yang tadi saya sampaikan, closed loop system itu, yang di situ ada off-taker, bisa sebuah perusahaan swasta, bisa koperasi, bisa BUMN, bisa BUMD, bahkan bisa BUMDes ya, yang menjamin faktor-faktor produksi itu bisa diakses oleh peternak. Nah, pelaku-pelaku usaha peternak yang ada itu dibina, sekaligus technical assistance-nya mendapatkan jaminan suplai bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan. Nah, peternak melakukan budidaya. Jadi peternak tinggal konsentrasi melakukan budidaya. Fokus sama pemeliharaannya tadi. Dan kalau begitu datang waktunya panen sudah pasti ada ya. Ada pembeli gitu. Kayak di pertanian lah Bapak ya. Betul. Nah, ini yang harus kita bangun. Yang harus kita bangun sehingga keberadaan peternakan kemitraan itu bisa berdampak terhadap masyarakat peternak sekitar, mendapatkan kesempatan usaha dengan laba, namanya itu kalau di ekonomi itu laba layak gitu ya, yang keuntungannya itu layak, sehingga peternak itu mampu hidup dan dihidupi oleh usahanya. Jadi peternak-peternak tadi sebenarnya juga di skala rumahan dulu, di rumah kan itu Pak ya. Jadi kayak karena tuh saya lihat ada kayak program pemerintah memberikan sapi, misalkan untuk satu kepala keluarga, misalkan yang mau memelihara sapi diberikan gitu. Nah, mereka kadang-kadang bingung kan ya Pak tadi kalau misalkan tidak ada sistem ini gitu. Nah, peternakan itu adalah sebuah profesi. Sama dengan dokter, pilot gitu ya, sopir, guru. Ketika sebuah profesi maka dibutuhkan skill, pengetahuan tertentu. Sama dengan peternakan, karena peternakan itu sebuah profesi, maka dibutuhkan keterampilan khusus menjadi peternak, pengetahuan khusus sebagai peternak. Kalau tidak, orang yang lagi nongkrong dikasih sapi, bingung gimana cara memeliharaannya. Kemudian rumputnya juga nggak punya gitu ya, otomatis hasilnya mati atau hilang, tidak berkembang. Harus betul-betul kita pastikan tepat sasaran bahwa yang mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah itu memang peternak. Gitu. Kalau sama peternak yang profesional pasti berkembang. Pasti jalan ya Pak ya? Pasti jalan. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Betul, karena tidak semua masyarakat Indonesia harus jadi peternak. Minimal peternak yang ada pertahankan dan tingkatkan kapasitasnya. Tadi, betul. Kan kita juga pilihan profesi ya. Guru ya biarkan aja jadi guru. Tenaga medis biarkan saja. Nggak harus jadi peternak. Peternak yang ada kita bina, tingkatkan kapasitasnya menjadi peternak profesional yang unggul. Gitu. Jadi ini yang konsep niche tadi ya Pak, relung ekologi, kita masing-masing ada perannya ya Pak ya. Gitu. Karena semua orang dibutuhkan untuk membantu atau mensuplai semua kebutuhan manusia. Ada yang menyumbangkan di bidang pendidikan, di bidang jasa yang lain, transportasi, bidang peternakan, pertanian, perikanan. Tidak semua. Padahal nanti memang dari produknya juga kan nanti turun lagi yang pengolahannya ya, susu bisa jadi apa, telur jadi apa lagi yang juga lain. Ada yang on farm, ada yang off farm kan. Betul. Ada yang bergerak di budidaya sampai menghasilkan produksi dalam bentuk bahan baku ya, bahan mentah. Ada yang lebih lanjutnya lagi ke pengolahan siap saji atau siap konsumsi. Oke Pak, terkait tadi kita semua kan nggak mesti jadi peternak ya Pak nantinya kan, atau misalkan kalau dulu nih dari yang rekan-rekan Bapak nih satu angkatan sekolah dulu nih, nah apakah semuanya memang kayak mayoritasnya itu akan jadi profesionalnya, profesinya jadi peternak atau dosen peternakan, atau memang itu tadi Pak loncat nih yang crossing. Kebetulan berkaca dari angkatan saya aja dulu ya, ada yang jadi peternak.
bahkan sukses. Alhamdulillah. Teman saya itu sukses, beliau beternak sapi, domba gitu ya. Ada yang jadi tenaga peneliti di instansi penelitian. Ada yang jadi dosen, pengajar di beberapa universitas. Ada juga yang betul-betul berbeda dari bidang peternakan. Ada yang kerja di bank jadi jadi pegawai bank gitu ya. Tetapi ilmu-ilmu peternakan juga dibutuhkan karena kan kita ada sosial ekonomi ya. Oh iya, CSR ya Pak ya. Itu ada untuk studi kelayakan, sehingga analis-analis kredit apabila mau mengevaluasi peminjaman kredit untuk bidang peternakan ya harus orang peternakan yang paham gitu. Dan karirnya juga bagus. Teman-teman yang dari peternakan ketika mereka berkiprah di dunia perbankan mendapatkan posisi yang dan memang bisa mengaplikasikan ilmunya ya Pak ya, untuk mengakses tadi. Ya, selain ada ilmu dasar yang disiapkan dari fakultas, juga mereka bisa mengembangkan diri lebih jauh ke dunia yang ditekuninya. Karena manusia itu kan harus mampu beradaptasi ya. Iya. Jadi ilmu-ilmu dasar yang kita punya akan terus dimanfaatkan untuk pengembangan selanjutnya. Karena kompetensi sarjana peternakan itu kan pas ketika dia lulus gitu. Iya. Selanjutnya adalah pengembangan dari individu tersebut. Bekalnya sudah ada dulu. Bekalnya sudah ada. Dulu tuh banyak perempuan atau laki-laki ya Pak? Kayaknya laki-laki jangan untuk ya dunia peternakan, dulu, kehutanan. Tahun 80-an masih laki-laki yang mendominasi. Angkatan saya itu 70% laki-laki, perempuan 30%. Nah sekarang itu udah 50-50. Sekarang udah 50. Jadi banyak nih para perempuan juga di Fakultas Peternakan Unpad saat ini. Apalagi untuk dunia pengolahan ya, pengolahan hasil ternak itu banyak sekali diminati oleh kaum hawa. Jadi itu peminatnya cukup banyak teknologi ya Pak. Tapi menurut Bapak nih Pak, yang prospek nih Pak, keminatan itu yang ke depan ini di mana sih Pak? Kayak nutrisi tadi apa pakan atau tadi pengolahan tadi memang teknologinya? Kalau saya lihat semuanya mempunyai prospek yang sama ya, peluang yang sama. Tetapi yang perlu kita perhatikan passionnya. Passion dari mahasiswa itu mau menekuni bidang mana. Di hulu tidak kalah penting dari breeding, untuk rekayasa genetik, untuk bagaimana manajemen pengelolaan budidaya ternak, untuk menghasilkan ternak. Kemudian di hilir juga tidak kalah oleh dunia hulu ya. Added value-nya besar sekali, dari mulai bahan baku sampai ke siap saji gitu ya. Betul. Kemudian di sosial ekonomi juga sangat tinggi, bagaimana pengkajian sosial ekonomi, bagaimana pemodelan usaha, karena itu perlu ditunjang juga. Jadi yang paling penting fashion kita ada di mana, jadilah yang terbaik di bidangnya gitu. Oke. Ya. Nah, satu lagi mungkin Pak sebelum kita ke penanya, mungkin nanti di sini udah ada beberapa rekan-rekan yang hadir. Ya. Saya mau tahu nih Pak, isu lingkungan dari dunia peternakan juga ada nih ya Pak, sebaik itu untuk pemanasan global lah semacam itu. Nah itu bagaimana Pak rekan-rekan dari peternakan menanggapinya? Hampir semua aktivitas manusia itu berdampak terhadap lingkungan. Baik itu transportasi gitu mengeluarkan emisi, peternakan juga sama, berdampak terhadap lingkungan. Baik itu emisi metan, kemudian amonia gitu ya, dan yang secara fisik kotoran ya, yang mengandung bakteri mungkin. Tetapi dengan sistem peternakan yang baik, dengan good farming practices, itu semua bisa dimitigasi. Oke, bahkan limbahnya bisa diolah jangan-jangan Pak ya, jadi kompos saya lihat. Betul, bahkan yang menjadi limbah di dunia peternak itu menjadi faktor produksi untuk pertanian. Taruhlah kotoran hewan, dengan pengolahan yang baik dijadikan kompos, justru itu menjadi pupuk yang sangat berkualitas. Bioaktif yang sangat ini apa ya? Kemudian metan,
Metan yang dihasilkan kalau dikumpulkan dalam bentuk biogas menjadi sumber energi. Jadi sebetulnya efek-efek samping yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan itu bisa dimitigasi dengan teknologi yang ada. Bahkan dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Baik, Pak. Karena kan peternakan itu kan ada hasil utamanya seperti daging, telur, susu. Ada hasil sampingannya seperti kulit, Bulu, tulang, bulu, kotoran. Itu hasil sampingannya. Jadi cara pandang kita yang harus benar gitu. betul, Pak. Kita melihat kotoran itu sebagai hasil dari ternak, bukan limbah, Bukan limbah ya, Pak, ya. tetapi hasil. Karena bisa diolah lagi Betul. nanti. Kan daging juga sama, tidak bisa dimakan mentah. Kotoran juga tidak bisa mentah begitu saja dipakai pupuk. Betul. Diolah Semuanya dulu. diolah dulu ya, Pak. Ada Telur teknologi yang juga, masuk di betul. dalam situ ya, Pak, ya. Betul. Oke. Artinya itu adalah hasil-hasil ternak yang perlu pengolahan untuk menjadi suatu bahan yang bermanfaat. Oke. Jadi menurut saya ini juga keterkaitannya dengan multidisiplin tadi ya, Pak, ya. Betul. Ketika kita melihat satu aspek nih tadi di dunia peternakan, misalkan tadi ada hasil-hasil sampingannya. Nah, di sini kita di dunia multidisiplin ini tadi Betul. ada teknologinya, ada sisi lingkungannya, kalau kita mau mengkaji lingkungannya tadi ya bisa gitu. Oke, Ya, terima kasih. jadi nih. di dunia ini tidak ada satu hal pun yang bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Harus bareng-bareng gitu. Ilmu peternakan saja, dunia peternakan itu perlu ahli ekonomi, ahli statistik, ahli lingkungan, ahli kimia, ahli medis, banyak sekali, ahli makanan. Itu sudah multidisiplin, kita udah multidisiplin. terapan sih Pak Betul. sebenarnya Ya. Pak, keilmuan Ya, peternakan, applied kehutanan, pertanian Betul. itu sudah sangat terikat dengan keilmuan Betul. lainnya. Betul. Oke. Jadi di sini saya akan mengajak rekan-rekan atau mengundang yang ingin menanyakan hal-hal terkait dunia peternakan dengan tamu kita pada hari ini, Bapak Rahmat Hidayat, silahkan. Mungkin ada 1-2 penanya yang ingin bergabung. Barangkali di sini saya lihat ada Pak Marcel, Pak Afif. Ya, itu Pak Marcel, Bu Aisyah ya, Pak Afif. Iya, Bu Aisyah Itu mungkin. mahasiswa-mahasiswa yang ngambil filsafat sains semester ini nih. Oh gitu. Iya. Boleh nih kalau ada yang ingin ditanyakan, baik itu keilmuan tentang nutrisi, kayak kemarin mungkin Pak Afif ya, tentang malnutrisi itu. Kalau di peternakan ada juga Pak hewan-hewan yang malnutrisi juga ya Pak? Ya. Semua makhluk hidup butuh nutrisi. Iya. Ketika kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi ya jadi malnutrisi. Oke, terus kalau misalkan yang ini Pak ada lagi kayak makan makanan asing ya, pika ya Pak istilahnya ya Pak. Yang kalau misalkan kayak hewan itu makan makanan yang tidak seharusnya mereka makan itu ya. Itu kan juga ya berdampak terhadap kesehatannya juga. Itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang namanya mad cow. Mungkin pernah dengar mad cow? Iya, sapi gila. Sapi gila. Sapi gila itu kan akibat ternak ruminansia memakan produk ternak ruminansia. Jadi ruminansia makan produk ternak ruminansia? Ya, kalau di Eropa itu kan yang namanya karkas itu diambil dagingnya saja gitu ya. Ada tulang dan daging meat bone itu, meat bone meal. Iya. Yang di dalamnya ada tulang dan sisa-sisa daging yang nempel di daging. Mereka hancurkan, dibikin tepung sebagai sumber kalsium fosfor, sumber mineral. Itu cocok sekali buat ternak-ternak yang lain. Apakah itu untuk ayam, untuk ikan, untuk udang gitu ya, untuk kucing, anjing, itu cocok sekali. Tapi ketika diberikan ke ternak ruminansia itu menimbulkan potensi mad cow tersebut. Oke. Jadi ini ilmu baru lagi nih. Jadi Ya, jangan berbeda. sampai jadi kanibal jadi. Betul, berbeda dengan ikan. Kalau ikan memang secara alami makan ikan. Makan ikan juga. Tidak masalah ikan makan ikan. Tapi kalau ruminansia makan produk ruminansia, kejadian yang di Inggris itu. Oke Pak.
Kayaknya ini nggak terasa nih ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat Hidayat udah sampai sekitar hampir setengah 12 juga nih. Jadi ini tidak ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Oke, baik Bapak Rahmat, sepertinya bincang-bincang kita hari ini bisa kita cukupkan ya pada hari ini. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rahmat Hidayat yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua ya di sini. Semoga tentu saja ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk rekaman video podcast pada hari ini akan kami tampilkan, kami tayangkan di channel YouTube Graduate School Unpad. Jangan lupa untuk kunjungi channel kami, channel YouTube kami, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, nah begitu saja Bapak Rahmat. Demikian It's Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.